Kembali kita ketemu dengan ibu-ibu sekarang ya. Betul, sudah ketemu ibu. Ini benar-benar ibu-ibu, nggak ada bapak-bapaknya. Nggak ada, pokoknya 100% ibu-ibu. Tak tanyain bapak-bapaknya di mana, disimpan di rumah. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu yang luar biasa. Tapi kita tadi sudah juga dibuka dengan sebuah tarian ya. Iya, ini ada tari Sekar Putyastuti dari Sanggar juga. Boleh tepuk tangan untuk yang membuka acara ini. Dan Mbak Marta, hari ini kita ada di Kelurahan Sumber Adi, Melati, Sleman. Boleh tepuk tangan untuk Sleman. Mana suaranya? Melati, Sleman. Kalau orang sini Melati. Iya toh? Ya, Melati Sleman, betul. Melati bukan Melati. Oh, Melati. Iya. Ya. Melati Sleman. Hari ini kita ada di Sleman. Setelah kita dari Bantul, dari Kulon Progo, Gunung Kidul, Kota Jogja. Dan hari ini kita ketemu di Melati. Sleman. Dan luar biasanya ibu-ibu langsung mendisplay semua produknya. Terus ya, dompetnya dikeluarin. Ya. Dan banyak banget produknya. Iya. Dan satu-satunya nih aku langsung koleksi kartu nama. Oh iya. Ini nggak ada loh, kita di 76 titik baru tepuk titik tangan ini dong. pakai kartu nama. Jadi udah ngerti mereka kalau begini langsung jualan. Iya. Pokoknya dagangannya nggak dipegang nggak apa-apa, yang penting dikasih kartu nama. Iya. Pokoknya belum dibeli hari ini, kartu nama dulu, besok beli ya gitu. Nah ini istimewanya Melati. Ini hebat banget. Berarti ibu-ibu sudah tahu kalau menjadi seorang pengusaha itu ya harus segera memberikan nama, branding, jualannya tuh benar-benar caranya tahu gitu ya. Nah hari ini kita semuanya difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY yang didukung oleh dana keistimewaan. Kami berdua, saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Bersilaturahmi dengan para pelaku usaha di seluruh DIY di acara Sarasehan Sibakul. Makanya kita nggak sendiri, kita juga ngajak teman-teman dari PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ada Mas Rosid dan Mas Reza. Boleh berdiri dong, itu di biar ibu-ibu lihat. Ibu-ibu. Nah itu loh, yang itu nanti mas-mas yang ganteng ini akan menerima kedatangan ibu-ibu untuk yang ada yang sudah ikut Sibakul, angkat tangannya. Nah kalau belum ada, Mas Rosid dan Mas Reza ini akan menerima ibu-ibu untuk mendaftaran. Jadi nanti habis acara ini langsung bisa mendaftarkan Sibakul agar bisa tahu manfaatnya apa untuk usaha ibu-ibu yang ada di sini. Benar, dan kita juga suka ngepoin yang di sini itu usahanya apa aja, seperti apa, maka kita langsung menculik dua ibu ini. Kita culik. Ini mewakili dulu. Yang pertama, saya mampu dan bisa saya jawab. Oh iya, ya mampu lah. Gitu. Ya, yang pertama dengan ibu siapa, dan ini ibu ketua ya, ibu ketua Forkom. Boleh kenalan dulu. Oh iya. Ya, nama saya Suyanti sebagai pengurus Forkal Sumberadi. Saya sebagai ketua Forkom untuk Kelurahan Sumberadi. Oke. Anggotanya ada berapa, Bu? Anggotanya yang sudah terdaftar ada 233. Oh. 233. Yang aktif berapa? Yang aktif 6. 6 orang. 60%-an. Oh, 60%. Kiranya aktif 1 saya Mas ketuanya. Gimana itu keaktifannya? Maksudnya apa? Kegiatannya apa ini Forkomnya? Kegiatannya yang saya matur untuk aktif itu memang setiap 3 bulan sekali ada pertemuan. Ada pertemuan. Ya, kalau pengurus itu memang setiap bulan ada, tapi kadang-kadang ada acara mendesak itu langsung saya hubungi untuk pengurusnya. Nanti bisa saya sampaikan ke anggota. Sering bikin bazar-bazar gitu nggak, Bu? Iya sering, apalagi sudah didanai dari kelurahan. Oh, itu dari setiap kelurahan. ada event itu setiap saya matur nyuwun untuk didanai, untuk disubsidi selalu ada. Langsung di ACC. Walaupun dan meskipun tidak cukup, tapi tetap ada. Oh, tidak cukup. Kok tidak cukup? Belum cukup, bukan tidak cukup. Tapi semangatnya, semangat itu kelihatan kalau udah terbiasa untuk bazar gitu ya kan. Jadi hari ini contohnya ini kalau teman-teman nanti boleh dilihatin ya kameramen ya, displaynya tuh udah kayak bazar. Ini keren banget ini. Kayaknya emang produknya apa aja? Untuk produk saya atau produknya kelompok? Oh, kelompok. Rata-rata apa?
Bikin Kalau- apa? Iya, kalau kelompok saya itu ada pengrajin emping melinjo. Oh. Sudah berbagai rasa. Wah. Ada emping manis, Berarti manis pedes, anggotanya agak asin. tukang nutruk ya? Nutruki melinjo. Ada gini loh Pak, ada yang tukang tuto, ada yang Goreng. ada pemasaran, ada yang istilahnya apa itu nebas itu loh. Oh, nebas- beli di pohon-pohon. nebas melinjonya. Iya, Oh, nebas iya. melinjonya. Ada ya bagiannya sendiri? Ada Oh. yang menyediakan bahan baku. Oh, jadi ada yang pembagian nutuk, tugas. Iya. Oke. Khusus saya itu pemasaran. Oh, untuk tempat pemasaran Ibu. anggota, iya. Pemasarannya lewat apa, Bu? Lewat apa? Ya ada di Shopee ada, Oh, tapi kurang aktif. Ya kalau di Shopee kurang aktif. Tapi saya sudah punya pasar di supermarket yang ada di Jogja, Magelang. Sudah Sementara punya? ini sudah. Oke, Ya. keren sekali. Itu dia kan kelihatan nih di layar ya. Banyak sekali Displaynya produk-produknya. produknya banyak sekali. Iya. Ternyata memang banyak pengrajin emping. Makanya dari tadi dari ujung kiri sampai ujung kanan emping Iya, betul. semua. Jadi buat yang asam urat tolong jangan mendekat. Asam urat itu kalau terlalu banyak, terlalu sering lah itu memang asam urat. Tapi kalau Kalau sekedar ngicipin aja nggak apa-apa. Oh, Nah, enggak. ngicipin dari ujung sana sama ujung sana ya sama aja. Tapi ini adalah produk unggulan ya jadinya di Iya, sini khas produk banget unggulan. ya. Oke, emang banyak pohon melinjo di sini. Kalau pohonnya enggak, untuk bahan baku kan disuplai dari luar, kebanyakan gitu. tetangga. Iya. Oh, Tetangga kampung. Kolaborasi Tetangga, berarti ya. Iya, betul. Tapi tidak ada kesulitan untuk bahan baku? Sementara ini bahan baku tidak, cuma kalau pas tidak masa panen ya harganya mahal. gitu. Kalau pas masa panen. Oh. Untuk forkomnya Ibu ini kira-kira apa untuk mengembangkan forkomnya? Kira-kira masih ada yang kurang atau gimana? Apa yang dibutuhkan? Pelatihan kah? Apa? Pertama pelatihan itu memang perlu, apalagi untuk semua anggota ini kan belum semuanya punya pasar, itu perlu juga. Pelatihannya Berarti apa? pelatihan Ya, apa? pelatihan untuk digital pernah. Oke. Sini yang saya butuhkan itu untuk pemasaran bisa diadakan temu usaha antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Bisa kolaborasi Atau- maksudnya. Iya. Buat apa? Jadi nanti gini untuk pemasaran bagi yang belum berani menawarkan itu kalau ada temu usaha nanti bisa membawa produknya masing-masing terus dicontohkan produk Presentasikan. seperti ini ya. Oh, Seperti oke. ini laku atau tidak. Oke. Bisa diterima di supermarket atau tidak. Kalau tidak kenapa? Tapi itu Gitu. pernah dilakukan belum? Dulu pernah tingkat DIY pernah. Netes nggak? Netes nggak? Ya sebagian, Oh. belum semuanya. Pengennya semuanya Pengennya. ya? Oke. Yang penting ada Oke. pasar gitu loh. Karena Baik. ada yang bisa membuat tapi memasarkan juga masih Yes. kesulitan. Ini kalau di Tidak Dinas bisa. Koperasi Iya. ada program namanya business matching. Oh, Jadi iya, nanti iya, ditemukan oleh misalnya tadi toko berjejaring atau ada hotel atau apa sehingga cocok enggak sama produknya UMKM. Nah, ini Ya. cocok Nanti sekali. banyak-banyak Terima kasih. nyari informasi aja Ya, ya. ya. Oke. terima kasih. Berikutnya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Berikutnya dengan Ibu siapa ini? Saya Agak maju. perkenalkan Ibu Deno Ami. Ya. Iya. Terus ngapain Bu itu? Botolnya kok dipegang-pegang? Jadi Ini- obat asam urat. Oh, asam uratnya. Habis makan emping Minumnya ini. Cocok. Betul sekali. Bener loh. Kalau ini berlebihan boleh. Ah, Karena minuman insya Allah sehat. iya. Ini Bu Deno namanya. Juga punya kelompok ya? Iya. Kelompoknya apa Bu? Kelompoknya namanya GM Sukses. GM Sukses? Iya, yang Wow. artinya GM itu Geraha Mandiri karena sebagian ibu-ibu kan di rumah saja. Oh. Jadi usahanya memang di rumah. Pinter gitu. loh, Geraha Mandiri. Mandiri. Maksudnya omahe dewe-dewe. Omahe dewe-dewe. Iya buat mandiri karena kan terkendala kadang anak nggak bisa kerja keluar lah ini bisa dikerjakan di rumah sewaktu-waktu. Ini aja Ngene iki lho, ngerjainnya anak iki mesti gak alasan lho. Aku ora iso lunga ya, Mbak. enggak. Anakku repot. Bapak juga buat alasan kok. Ini bikinnya jam 2 pagi bisa. Jam 2 pagi? Iya. Loh, ini berarti ini tiap hari bikin paginya Insya fresh. Allah iya tiap pagi bikin ini biasanya dititipkan di RSA itu di rumah sakit
UGM sama kampus UGM juga. Terus ini ada di kantin bank ada. Sudah reguler ya, sudah. Iya, ya alhamdulillah. Punya rekanan gitu ya. Iya, alhamdulillah. Itu emang ada berapa ibu-ibu yang di kelompok Di jumlahnya? kelompok ini ada 10 kalau di wilayah saya. 10. Itu satu padukuhan. Karena binaannya dari Forkom gitu kan. Kalau bisa dibentuk sampai ke tingkat padukuhan UMKM tersebut. Oke. Jadi setiap padukuhan atau RT itu ada koordinatornya masing-masing untuk membantu baik dari pemasaran atau dari kita saling berbagi informasi yang bermanfaat. Oke. Gitu. Oke, tapi ngomong udah pernah dengar si bakul belum? Si bakul belum. Ini Belum. pengen ini. Jadi hari ini nanti langsung daftar si bakul buat kelompoknya Iya, ya. bismillah, iya. Oke. Emang ibu udah pernah dengar? Udah pernah dengar si bakul? Oh, sudah. Sudah daftar jadi anggota si Pernah bakul? daftar? Ya, sudah. Sudah. Ya. Sudah dapat apa aja dari si bakul, Bu? Selalu ada itu pelatihan, selalu ada untuk pemasaran di provinsi, di Koperasi Jogja itu kadang saya Diundang. untuk mengikuti Pernah pembahasan. dapat free ongkir Iya. belum Bu? Free ongkir saya nggak ngambil Mas, saya Saya nggak ngambil Mas, bukan saya Mas. Itu ya. yang ditunggu. Ada yang sudah Nggak tahu free Bu, ongkir. kalau ikut si bakul itu bisa dapat free ongkir. Gratis Siapa ongkir yang Bu. sudah pernah tahu? Angkat tangan. Belum ada yang tahu. Belum. Sudah, Oke, cuman- sudah ada Mas Rosid sama Mas Reza di sana. Nanti Iya. tanya Iya. gimana ya. Tapi kita beri apresiasi dulu buat ibu-ibu. Terima Iya. kasih banyak. Iya. Bu Dena dan Bu Suyanti. Matur nuwun. Iya, terima kasih, Ibu. Kita Terima ambil kasih. lagi Bu produknya biar kita display di sini ya. Iya. Oke. Nah hari ini kita juga melihat banyak sekali produk-produk kuliner. Tadi yang punya produk empeng boleh angkat tangan dong. Empeng, Empengnya yang siapa bikin empeng aja? siapa? Oh banyak sekali. Oh memang banyak sekali ya. Terus tadi aku melihat satu produk nggak di display nih di sini nih. Ini adalah di daerahmu Gatot sama Tiwol. Di sini ada Gatot yang bikin Tiwol. toh. Siapa yang punya? Oh ibu-ibu. Ini oke. Gatotnya asli Melati atau Gunung Kidul ini? Wah asli Melati ya. Singkongnya juga Melati. Emang ada singkong di sini? Ada Oh banyak Oh, toh. banyak. Kirain cuma di tempatnya dia aja. di Gunung Kidul Terus ya. ada selondok kules busum. Ini siapa ini busumnya? Oh busum. Oh, ini saya bacain kartu namanya dulu. Yang punya tadi Empeng. Sari Rasa ini Bu Suyanti Bu ya. Suyanti. Macam-macam tadi. Yang punya Peyek Pak Timbul. Loh ini kok Bu, ini Bu Timbul. Oh, lah kan Pak Timbul di sini. Kalau ini apa Bu yang pakai daun ini? Apa pepes? Siapa yang punya? Oh kok nggak ada nasinya Bu? Pak Anton, masa pepes aja. Iya, Karo teh panas. tambah teh panas, tambah request lo ya. Harus kerupuk. Ya, nanti tolong bayarnya di depan. Kerupuknya di sebelah tadi ada. Kerupuknya pakai emping dulu sementara. Iya. Oke. Oke, ini adalah semuanya produk dari ibu-ibu yang Ada luar fashion biasa ini juga ya. ya, Mbak? Oh, Ada. ada fashion juga punya siapa ya? Yang jahit baju siapa ini? Oh, ada 2 orang. Ini bikin baju apa? Pesanan atau gimana? Berdasarkan orang datang atau bikin terus dijual? Orang datang. Berarti kalau kemarin anak sekolah masuk itu banyak yang datang. Oke. Pernah bikin sendiri, karya sendiri terus dipakai artis gitu mungkin? Oh, artisnya belum. Oh, loh ini artis-artis semua loh ini di rumahnya sendiri-sendiri. Artinya Geraha Mandiri itu tadi. Geraha Mandiri. Oke, boleh mikrofonnya kasih ke Busum dong. Busum, yang punya produk, ini produknya udah luar biasa. Bu, ini produknya kan udah keren, kemasannya. Ini pemasarannya gimana? Sudah lancar belum? Iya, kalau tradisional alhamdulillah lancar. Pengen nggak produknya ada dia? Di Ya, bandara. Pengen banget. Pengen. Oke. Pengen apa pengen banget? Banget. Banget. Pengen tahu caranya nggak? Pengen banget. Oke, kalau gitu kita kasih tahu setelah ini ya. Siap. Oke, kalau Anda juga pengen tahu, tetap di Sarasehan Sarasehan Si Bakul. Bakul.
Oke, Mbak Marta, tadi kita sudah melihat empingnya, ada pepesnya, tapi nggak ada nasinya, dan juga ada banyak. Tuh langsung ibunya langsung ini loh nasinya di sini Mas. Ulah itu nasinya beda itu Bu Lawe. Luar biasa. Ini teman beri apresiasi untuk ibu-ibu yang ada di sini semua, tepuk tangan dong. Ini gara-gara si bakul Thomas. Iya. Ini ibu-ibunya tadi tuh lelean. Iya. Dari jam 1 malam. Cuma tidur 1 jam langsung masak. Loh, nggak apa-apa, yang penting cantik-cantik sampai sini. Dan ini benar sekali, ini luar biasa. Hari ini banyak sekali produk yang di display. Ini menunjukkan semangat ibu-ibu yang ada di sini memang luar biasa. Semangat untuk naik kelasnya. Makanya hari ini kita bersama seluruh tim dari Sibakul hadir bersama-sama di sini. Maka kita juga sudah hadirkan narasumber. Kita kenalin dulu ya ibu-ibu ya. Yang pertama menikah langsung ini pelaksana harian Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY hadir langsung nih. Jadi nanti kalau ada yang kurang-kurang tanya langsung beliau. Pak Wisnu Hermawan SPMT, boleh tepuk tangan. Pak Wisnu. Sugeng enjing ibu-ibu Kelurahan Sumber Adi. Iya. Waduh semangat nggih. Niki kok mboten masak sedanten niki kok. Masak napa? Alhamdulillah. Kok mboten enten niki sayure teng mriki. Oh niku pun enten niki. Niki pepes napa sego bakar? Pepes napa? Nila. Nggih. Cocok ya, Pak? Nggih, cocok. Semuanya. Cocok lek dibuka. Ampun tinggurke. Iya, kelihatan dari semangatnya. Nanti Pak Wisnu akan tadi yang pertanyaan-pertanyaan yang dari ibu-ibu ya, nanti bisa dijawab ya Pak. Kemudian juga ada wakilnya ibu-ibu semuanya di DPRD DIY sudah hadir, Pak Anton Prabu Semendawai SHMKN. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Anton. Pak Anton mau disapa ibu-ibunya? Sugeng enjang ibu-ibu semuanya. Semangat pagi. Nah, semangat pagi. Wah, ini luar biasa Pak Lurah, menika ibu-ibunya kelihatan cerah ceria, berarti UMKM-nya sudah naik kelas semua insya Allah mengatakan. Karena saya sudah pernah merasakan di sini empingnya paling enak. Nah, emping dari Bu Maria dan tapenya. Wah itu. Nanti Mas Aat perlu nyoba. Nah, mana Pak? Nah, tapenya belum, makanya Bu Maria nggih. Bu Mar nika Mas Aat kali Mbak Marta nih perlu emping, emping terenak se-Indonesia. Oke, nanti kita coba. Sampai tahu loh Pak Anton loh ya, kalau di sini tuh emping sama tape. Berarti sering main ke sini berarti ya? Sering. Paling enggak tuh hatinya dekat dengan sini. Jadi tahu bener potensi yang ada di sini. Iya, termasuk tadi tuh datangnya udah pagi-pagi loh. Benar sekali. Meruput tuh. Pak Dewan paling meruput banget ini. Oke. Dan kemudian dan kita kulon-won untuk kepada Pak Lurah Sumberadi, Dr. Andes Hadi Sunyoto. Kulon-won Pak Lurah. Mic-nya ada di samping Pak Lurah. Kulon-won. Terima kasih waktu yang diberikan. Nih selamat pagi juga, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini kita merasa bangga, merasa berbahagia nggih ibu-ibu nggih. Dari UMKM ini dirawi dari Pak Dinas dari Dinas Koperasi dan UMKM juga Pak Anton Prabu Semendawai SHMKN ya. Nah ini selaku DPRD dari DIY juga Ibu dari Kapanewon Melati. Alhamdulillah ini mudah-mudahan Sarasean ini nanti bermanfaat dan juga betul-betul bisa meningkatkan dari UMKM warga kami di Sumberadi ini. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Lurah. Iya. Dan kita juga menghadirkan praktisi, kebetulan juga Ketua Forkom di Kapanewon ya. Ada Bu Bibit Darsini SPDI. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Selamat pagi ibu-ibu semua. Semangat teman-teman ya. Teman-teman Forkom UMKM Kelurahan Sumberadi Jaya. Coba di yel-yelnya dulu Bu. Ada yel-yelnya kan? Yel-yelnya ada. Coba. Forkom Kapanewon Melati saling membantu, saling menguatkan. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Jadi mau dicoba yel-yelnya? Dicoba. Sekali. Ayo. Coba ya. Forkom UMKM Kelurahan Sumberadi
saling membantu, saling menguatkan. Saling menguatkan. Oke. Ini pasti kuat sekali ini. Aku tuh bingung saling membantunya apa ya? Saling ngutangi, saling ora yo. Yo mayoni, Oh, no, mayoni. ngewangi marketing dan lain sebagainya. Saling berbagi. Makanya kita cek gitu langsung ya. ke Pak Lurah. Iya wes, daripada salah. Nah, Pak Lurah. Pak Lurah, ini kan tadi kita sudah ketemu beberapa warganya itu produknya kuliner banyak sekali. Mungkin Pak Lurah bisa menceritakan apa potensi UMKM yang ada di sini? Mungkin selain kuliner, apakah ada kerajinan dan Ada lain yang sebagainya? lain. Mungkin silahkan Pak Lurah. Terima kasih waktu yang diberikan. Matur yang kedua. Jadi hubungannya dengan UMKM ya di Sumberadi ini saya kira seperti yang kita lihat bersama potensinya, hasil karyanya. Nah ini tidak lepas karena memang saya merasakan diberikan amanah ini ibu-ibu ini luar biasa semangatnya Ibu sekalian. Ya. Jadi kami sendiri hanya sekedar tutpuri dan kami juga sudah berusaha berbagai macam kegiatan yang saya berikan juga kepada ibu-ibu UMKM ya. Ya tidak hanya ibu karena kebetulan yang rawuh ini ibu-ibu sebagian tapi ada bapak juga yang rawuh. Nah ini sebetulnya di samping pembinaan-pembinaan juga kami ada kursus-kursus juga yang pernah dilakukan ya. Baik kursus itu menjahit, kursus itu juga memasak, kemudian juga kursus untuk IT, informasi itu nggih di untuk pemasaran itu digital itu, kemudian juga kegiatan yang lain dan juga kebetulan di Sumberadi ini masuk juga kategori desa rintisan budaya sehingga kami juga selalu komunikasi dengan seni budaya dan terusnya nanti ibu-ibu yang menjual hasil-hasil karyanya itu. Berarti sering ada event-event budaya gitu Pak diadakan oleh Kelurahan? Iya, jadi kami kalau ada kegiatan apapun ada dilibatkan UMKM-nya. Melibatkan dari UMKM, dari UMKM. Kemudian kami juga komunikasi dengan ada Desa Prima, ada UP2K dan seterusnya. Ini angan-angannya nanti dikolaborasikan. Di samping itu, di samping kegiatan di ini, sebetulnya potensi yang ada ini wilayah Sumberadi ini dilewati jalan provinsi, jalan Jogja Kebonagung. Iya betul. Kemudian juga jalan kabupaten. Nah sekarang kalau lewat itu sudah si bakul ataupun si UMKM itu sudah juga banyak yang ada kegiatan di situ. Namun demikian ya mohon maaf mungkin sebagian ya kalah dengan pendatang kan begitu. Ini yang jadi jiwa juga, pedagangnya kurang ya. Kami sebetulnya wilayah kami potensi yang lain masih ada. Kayaknya hanya keterbatasan modal. Kami sudah ada gambaran, wong batik aja sudah di kursus, tadi masak dan terusnya potensi kita petaninya itu padi berasnya aja sudah menjual dari kelompok tani. Perikanannya juga akan bangun pasar ikan, begitu ya. Sehingga potensi nani kulineran dan terusnya yang dari ibu-ibu ini kami hanya belum bisa menyiapkan lokasinya ada tapi pembangunannya yang belum. Kebetulan kita juga punya, hanya lokasinya pasar Cebungan pun di wilayah Sumberadi. Sehingga potensi ini juga bisa dipasarkan di pasar juga, sehingga transportasinya tidak begitu jauh kan begitu. Baik Pak, ini saya mau cek nih ke warga ini, siapa yang sudah bisa jualan di berbagai lokasi yang tadi disebutkan Pak Lurah, angkat tangan. Kok cuma satu? Terus yang lainnya belum bisa jualan? Oh, pengennya jualan di mana Bu? Bisa jual produknya di mana pengennya? Pengen ada tempat buat jualan gitu enggak? Pengen. Di mana? Sini belum ada Po. Berarti tetap mandiri ya jualnya. Iya, kalau misalnya pengen di mana? Ini saya mau tanya Pak Anton soalnya biar langsung dengar.
Oh. Sampai ke luar negeri ya. Sampai ke luar negeri. Terus di lapangan, ada yang masih di lapangan, ada yang sudah sampai ke luar negeri. Ya wes, kalau gitu kita tanya Pak Anton aja ya. Pak Anton menikah DPRD. DPRD ini tugasnya mendengarkan apa yang warga masyarakat itu butuhkan. Betul. Dan tapi nanti ada tugas yang lain. Nah, seperti apa kita tanya Pak Anton. Monggo Pak Anton. Nggih, matur nuwun sekali. Tadi saya tertarik dengan Ibu siapa namanya pun pengen bisa jualan ke luar negeri. Bu Yanti. Nah itu semangatnya yang kita kasih tepuk tangan dulu. Karena walaupun masih lokal tapi sudah cita-citanya itu tinggi. Jadi artinya semangatnya untuk UMKM naik kelas itu luar biasa. Jadi tadi saya juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Wisnu juga, memang di Plut sendiri juga sudah ada pelatihan untuk ekspor dan lain sebagainya. Jadi memang rata-rata di DIY ini banyak dari makanan, banyak kerajinan dan lain sebagainya. Tetapi memang kita juga kalau pengen naik kelas masuk ke hotel, makan di hotel ataupun di kedinasan ataupun rapat lainnya, itu memang harus punya standarisasi. Standarisasinya itu ya dari kebersihannya, dari sudah punya NIB sertifikasi halal dan lain sebagainya. Nah itu kan juga difasilitasi sama Dinkop juga. Dan juga saya melihatnya itu Jogja sekarang ini itu kan kalau di kota Jogja itu tujuan wisatanya sudah semua titiknya super prioritas. Nah tinggal di Sleman ini kan sudah ada desa wisata, desa budaya dan lain sebagainya. Memang kalau kita membuat produk-produk, apalagi kalau makanan itu ya memang harus dibuat yang eye catching atau paling tidak orang itu cepat mengingatnya. Paling tidak kalau jamunya ini ada tulisan jamu bubur, dibuat story-nya apa sih? Jamu bubur itu story-nya dari buburnya, jamu itu apanya, seperti apanya, kandungannya. Paling tidak nanti juga di tempat Pak Wisnu ini juga dilatih untuk digital marketing juga. Nanti bagaimana menjual secara online, suka dan tidak suka. Sekarang ini semuanya pemasaran melalui online lebih cepatnya. Dulu kita nggak bisa membayangkan, kita bisa order langsung, kadang juga langsung dari Cina pun langsung datang juga. Nah kalau memang kita mau menjualnya secara locally atau lokal, ya paling tidak ibu, bapak semuanya ya kita mulai memikirkan konsep-konsep belajar. Sering datang ke tempat Pak Wisnu berdiskusi. Umpamanya contohnya sekarang kalau yang Sleman itu ya namanya kopi klotok itu udah bahkan mendunia ya kan, kok padahal ya seperti itu masaknya juga masih pakai bambu, tapi itu rasa-rasa seperti itu yang dipingini orang-orang di luar Jogja gitu. Rasa-rasa masih ada kayunya, seperti kalau di dekat isi ada lele Mbah Marto gitu, sego geneng itu. Nah itu kita bikin yang betul-betul otentik, tradisional, tetapi memang itu menciri khas. Kalau Sumberadi ini saya sudah hafal betul tadi yang saya sampaikan di awal, ada Bu Mariah, Bu Mar itu besok juga mendapatkan untuk tata boga, itu pelatihan tata boga. Itu ada pelatihannya, ada dapat peralatannya semuanya. Nah itu bisa naik kelas juga. Tapi empingnya dan tapenya itu rasanya wah luar biasa itu. Memang itu perlu dibimbing untuk marketingnya. Jadi saya tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Wisnu, artinya kami ingin semuanya UMKM ini kita dampingi. Tadi juga sudah ngobrol dengan Ibu Forkom ya, artinya Forkom nanti kalau bisa masuk ke pusat oleh-oleh dan juga nanti bisa mengundang, mau membuat acara untuk mengundang stakeholders ya dari pengusaha-pengusaha untuk datang ke Sumberadi, artinya langsung mengundang dan menangkapnya itu. Jadi kami dari pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta, DPRD, DIY juga kalau ada rapat-rapat itu pasti kami inginnya itu semuanya untuk anggarannya itu untuk masyarakat. Entah itu pelatihannya, entah itu infrastrukturnya, dan juga untuk tadi juga ngobrol-ngobrol. Wah ini mantap juga nih kalau umpamanya UMKM bisa dikasih pelatihan di luar negeri juga. Karena kadang-kadang pengusaha itu juga ya tidak semuanya, tetapi juga harus lebih peduli kepada UMKM. Contohnya kalau di Italia itu ya, brand-brand terkenal itu seperti, ya nggak sebut merek lah itu ya, itu bekerja sama dengan UMKM, terus langsung dilabeli, harganya bisa 300 kali lipat.
Nah itu yang kolaborasi ini yang memang kita akan pikirkan bersama, termasuk ya pelatihan sudah banyak ya dari Dinkop itu, dari juga dari Naker juga pelatihan ada tata boga, perbengkelan lain sebagainya, termasuk itu dalam UMKM. Dan di Jogja ini yang perlu Ibu Bapak ketahui, kita itu sekarang destinasi wisata domestik paling favorit atau paling tertinggi di Indonesia, mengalahkan Bali. Kalau di Bali itu kan asingnya, mancanegaranya, tapi kalau yang domestik, wah itu Jogja itu kalau coba cari penerbangan dari Jumat atau Kamis sampai Sabtu, susahnya minta ampun. Dan juga hotel, termasuk villa-villa, sekarang banyak aja villa-villa delik-delik di tempat ibu mau lihat sawah, mau ini. Nah itu ibu-ibu semuanya bisa menangkap ini sebagai peluang bisnis. Peluang bisnis, nah itu nanti di tempat Pak Wisnu juga ibu kalau mau berlatih, kalau ingin maju, pengen ke luar negeri, bagaimana cara ekspor, bagaimana cara packaging, bagaimana cara membuat PT, karena nanti kan belajar juga nanti kalau mau ekspor. Mungkin itu pembuka dari saya, Mbak Marta dan Mas Aat. Nah, tinggal nunggu nasinya Mas Aat. Nah, ini pepesnya udah ada, empingnya udah ada. Tak enteni. Tapi Pak Anton saya mewakili ibu-ibu dan saya tunggu dompetnya Pak nanti. Iya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Anton. Ini luar biasa. Iya, ini beliau sangat tahu dan bagaimana keperpihakan dari DPRD DIY itu juga ada undang-undangnya ya untuk melindungi UMKM. Tapi yang lebih lagi adalah keperpihakan itu dimunculkan dengan anggaran, itu yang paling penting budgeting. lagi. Nah, iya, dan salah satu anggaran, tugasnya kan juga betul. Pak Anton ini loh, budgeting. Dan salah satu yang bisa dirasakan oleh UMKM adalah free ongkir itu tadi. Gratis ongkir. Gratis ongkir itu bukan berarti tidak ada yang membayar, Yeah. tapi yang membayar adalah pemerintah daerah. Itu dia salah satu contohnya. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi. Nah, karena kebetulan hari ini beliau sibuk, jadi sekaligus Pak Anton, karena setelah ini kan langsung ada acara. Boleh dong disemangati sekali lagi bagaimana supaya benar-benar naik kelas. Sumber Itu seperti apa? Artinya kami sering berkomunikasi Bu, entah dengan kelurahan, dengan Kapanewon atau dengan Forkom. Banyak juga yang belum mendapatkan informasi secara penuh. Karena kan banyak juga dari Naker, dari Perindak itu contohnya. Umpamanya kalau ibu ingin mendapatkan kios gitu, umpamanya di pasar terdekat itu juga bisa dibantu. Dan juga untuk pelatihan-pelatihan baik dari Naker tadi yang saya sebutkan tadi, dapat peralatan itu untuk mendukung itu pelatihan batik, pelatihan tata rias, pelatihan tata boga itu dapat semua peralatannya. Juga dari Dinkop itu ada Sibakul, sistem pembinaan untuk UKM dan koperasi. Di situ juga ibu single data itu untuk koperasi, UKM, koperasi dan usaha kecil mikro, baik yang mikro sampai yang sudah besar. Artinya kami dari pemerintah daerah itu ingin juga mendapatkan masukan, dan juga kami juga banyak juga sudah memberikan bantuan-bantuan ataupun kemudahan-kemudahan seperti tadi sertifikasi halal dan juga PIRT dan lain sebagainya. Tetapi juga ibu harus semangat. Artinya kalau dalam usaha itu jangan pernah kata menyerah. Karena usaha yang besar, bisnis yang besar itu pasti dimulai dari kecil. Dan kita selalu membangun koneksi kita, jejaring kita dengan stakeholder yang ada. Nah, termasuk dengan dari dewannya juga. Nanti kalau masalah anggaran kan kami selalu berbicara dengan dinas, biasanya melalui rapat-rapat di komisi ataupun di badan anggaran. Apapun itu yang untuk masyarakat, insya Allah kami dari DPRD DIY support tidak 100% tapi bahkan 1000%. Jadi kami selalu mendorong itu, termasuk kalau dari Naker BLKPP pelatihan itu tadi ya, itu kita support untuk supaya UMKM itu punya peralatan. Kalau pelatihan jahit dapat mesin jahitnya. Nah, nanti kalau sudah bisa jahit, nanti berlatih juga di Dinas Koperasi bagaimana sih memasarkan. Sekarang ini kan jahit ini kan menjadi industri, termasuk industri makanan. UMKM ini kan sudah menjadi industri. Saya kemarin juga di Sibakul kemarin saya menceritakan saya tinggal di Hotel Indonesia, hotel di pusat kota Jakarta, itu hotelnya bagus sekali. Ada makanan di kamar itu saya buka, kok enak sekali nih, ada keripik naga, jamur. Saya cek, saya lihat ternyata
buatan Sleman. Wah, saya bangga juga makannya. Jadi enggak 1 kaleng jadi 2-3 kaleng. Jadi artinya kan sudah dinikmati oleh ya pengusaha-pengusaha ataupun orang-orang dari Indonesia, termasuk warga negara asing yang tinggal di sana. Ini kan sudah layak jual. Artinya kan kita tidak berkecil hati, artinya tetap kita belajar terus, tidak ada kata menyerah, dan pasti suatu saat itu pasti akan sukses kalau tidak pernah ada kata berhenti. Yes. Oke. Motivator ternyata juga luar ya. biasa. Presenter ternyata ya. Terancam kita. Dan motivator dan juga termasuk ininya si Bakul. Coach juga ya. Wah, ini pokoknya apa-apa Tahu bisa. banget si Bakul. Luar biasa. Tapi yang paling penting pesannya dari Pak Anton tadi adalah pantang menyerah, itu Betul. pasti. Itu sudah teruji sih. Komunikasi, Iya. sering-sering bertanya, sering-sering datang ke kelurahan, ketemu Pak Anton, ketemu dinas. Jadi bagaimana kita nggak cuma diem aja, tapi Iya. kita mengembangkan diri kita untuk kemajuan usaha kita juga. Oke, kita bertepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Anton sudah hadir di tengah kesibukannya, dan nanti untuk melanjutkan tugasnya kami persilahkan. Iya. Dan kita bahas bentar lagi nih, kalau tadi urusannya dengan dinas kalau itu ya. Betul. Bagaimana tadi pelatihannya, bagaimana perizinannya, bagaimana si Bakul itu punya benefit apa. Sebentar lagi tetap di Sarasehan si Si Bakul. Bakul. Sri Sultan itu memberikan nama ke kami melalui istri Sri Sultan, yaitu beliau mengendika bahwa Mbah iki tok jenengke jadah tempe Mbah Cari dan tadi rezeki anak cucumu. Itu nyata sampai sekarang, dan saya generasi keempat yang meneruskan jadah tempe ini. Bapak itu kan dulu duku, jadi diberi amanah sama Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menanam teh di daerah Samigalo. Kalau bisa teh di DIY ini apapun yang terjadi ya tetap lestari gitu. Berharapan kopi merah ini bisa lebih dikenal, bisa lebih diterima oleh penikmat kopi, dan bisa membawa nama Kulon Progo maupun daerah istimewa Yogyakarta itu sendiri. Nah, karena dari tadi kan belum banyak yang ikut si Bakul ya. Iya. Jadi kita tanya langsung Pak Wisnu aja. Kenapa mesti ikut si Bakul? Biar tambah Jadi, tahu manfaatnya. benefitnya apa, manfaatnya apa. Oke, Pak Wisnu silahkan Pak Wisnu, ini ibu-ibunya itu pinter masak, pinter menyajikan, tapi masih bingung mau ikut si Bakul itu apa itu Pak? Jadi kalau lihat Sumber Adi ini daerah ramai. Itu di pinggir jalan itu tokonya banyak. Gitu Pak Lurah, Bu Korkom. Jadi warung-warungnya bertebaran. Di sini juga produknya cukup beragam. Tadi sempat ngincipi emping seprapat ya. Itu emang enggak banyak-banyak. Seprapat kilo. Memang enak memangnya. Ya. Dan tadi ketika ibu-ibu diwawancarai Bu Marta, memang sebagian besar yang rawuh bukan UMKM biasa, tapi mereka adalah entrepreneur. Jadi pola pikir entrepreneur ya apa-apa bisnis, apa-apa kreatif. Jadi tadi barusan Pak Anton Prabu menjelaskan, beliau itu bagi saya lebih cocok jadi entrepreneur daripada anggota DPR saya itu. Dan negara ini sangat butuh entrepreneur. Artinya di 2045 pemerintah bermimpi
jumlah entrepreneur, rasio wirausaha Indonesia itu bisa setara dengan negara maju. Ini nggak gampang. Berapa sih rasio negara maju itu? Ya 15%. Di atas 10% lah. Jadi ketika ada 100 orang berkumpul, 10-nya itu entrepreneur. Ini salah satu indikator negara maju. Sementara Indonesia ketika ada 100 orang berkumpul, 3 orangnya itu entrepreneur. Nah ini kita mengejar. Jadi kita pengen mencetak orang-orang seperti Pak Anton. Jadi punya bisnis, dia bisa mempekerjakan orang, dia bisa membidik sesuatu yang kreatif untuk kemudian diolah menjadi berdaya guna. Saya tertarik tadi yang Bu Siti ya nggak salah ya tadi yang dilenggah di sini tadi, yang di depan tadi. Bu Yanti ya, Bu Yanti ini mindsetnya langsung meminta mempertemukan UMKM dengan pengusaha besar, bermitra. Wah ini saya senang, gitu kan. Ada ini bukan UMKM biasa. Beliau adalah seorang entrepreneur ketika sekarang salah satu untuk menjembatani bagaimana produk-produk yang bertebaran banyak di Jogja ini bisa naik kelas adalah bermitra dengan mereka yang sudah punya brand atau program bapak angkat. Kalau di kota istilahnya gandeng gendong. Nah ini yang bagus. Jadi kita di dinas juga punya skema untuk kemudian sebagian besar ini kita lakukan di program inkubasi. Jadi di dinas ada skema inkubasi yang memungkinkan produk-produk bagus yang layak yang kelasnya sudah bagus itu nanti kita sambungkan dengan pihak-pihak mitra seperti ya katakanlah yang punya brand-brand besar itu kemudian untuk ikut mempromosikan. Tidak sekedar ikut mempromosikan, kalau bisa perlu menganeksasi produknya dengan banyak kesepakatan apakah brandingnya pakai branding lokal atau branding mereka. Nah ini loh, mengindustrialisasikan UMKM ini akan sangat penting untuk kemudian kontinuitas. Mungkin kalau bicara Jogja sebagai daerah wisata oke lah, ada brand-brand lokal. Tapi untuk kemudian menjembatani bagaimana banyaknya brand-brand lokal ini kemudian bisa hidup bersama, kita perlu melakukan konsolidasi. Nah, salah satu bentuk konsolidasi adalah mengarahkan brand-brand lokal yang sama, punya karakteristik sama itu kemudian diarahkan untuk menjadi industrialisasi. Bisa loh yang punya emping-emping ini kemudian berkumpul, kita pertemukan, biasanya susah memang. Itu berkumpul menjadi koperasi bisa, membuat branding sendiri yang besar. Itu. Atau kemudian dikumpulkan, dikomunikasikan dengan mereka yang sudah punya merek, snack apa, kita coba aneksasi ininya, biar kontinu nanti produknya diambil terus, dan nanti akan bisa hidup dari situ. Antara yang kecil-kecil dengan yang besar. Butuh kreativitas. Enggak masalah di awal-awal ATM dulu, amati, tiru, modifikasi. Lama-lama apabila tahu proses bisnisnya, ibu-ibu akan bisa mandiri. Karena arah ke sana, Jogja itu sudah cukup kuat ekosistemnya. Itu ada tol. Kalau liburan baru diresmikan beberapa minggu yang lalu, Sabtu kemarin itu dari Kertosuro menuju Klaten aja sudah macet. Itu. Nah, saya tidak bisa membayangkan saat liburan nanti bisa jadi loh orang Jogja itu makan siangnya ke Solo. Orang Solo kalau mau makan siang cukup ke Jogja. Setengah jam. Itu.
Dan Sindu Adi ini nggak jauh kok dengan jalan tol nanti. Ayo kita berdayakan, banyak peluangnya. Itu mau ambil strategi yang mana? Bisnis matching, tadi seperti disampaikan Bu Marta, kita bisa kemudian memfasilitasi dengan siapapun. Makanya produk-produknya harus bagus dulu. Gitu. Mungkin tidak hanya sekedar PIRT dan halal, butuh izin edar. Ibu-ibu juga harus siap menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Itu biar apa? Biar konsumen yakin ketika mengkonsumsi dia aman. Ada standarisasinya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton Prabu. Itu yang terpenting. Kemudian yang strategi kedua, Kelurahan Sindu Adi, Pak Lurah ya. Sumber Adi. Kalau melihat ibu-ibunya ini kan cukup semangat nggih. Itu datang pagi-pagi, sebagian besar sudah punya usaha, sudah digeletakkan di depan. Ini dan kalau ibu-ibu jadi entrepreneur itu biasanya lebih temoto, lebih telaten untuk kemudian mengelola produknya. Pak Lurah, kalau Sumber Adi ini jadi kelurahan planner kerso mboten. Ibu-ibu kerso mboten. Lho sing jawab kok sanes ibu-ibu kok bapak-bapak teng wingking. Siap. Nanti kalau jadi kelurahan planner benar-benar ikut pelatihan. Karena pelatihannya 3 tahun minimal itu nanti. Ampun ganti-ganti nanti. Itu nanti disampaikan produknya kurang apa. Karena dengan yang pertama, kalau kelurahan itu ditetapkan sebagai kelurahan planner, pemerintah daerah melalui dinas koperasi bisa memberikan intervensi di luar pelatihan. Itu bisa memberikan pelatihan-pelatihan bonus tambahan, bisa memberikan pameran, bisa membina, mendampingi Pak Lurah. Katakanlah Pak Lurah punya mimpi, Pak Kulo pengen ngembangke lapangan Eko, Pak Lurah dibuat master plan-nya dulu, dicicili, izinnya dulu diproses. Karena sekarang ngelek nggawe rano izinnya itu juga izin lokasinya ya Pak Lurah ya. Karena kan sekarang engko tanah desa kan ada prosedur yang harus dilalui ketika peruntukannya sedikit berbeda dari ijo menjadi non ijo, dari untuk pertanian menjadi non pertanian. Katakanlah menjadi Pak Lurah pengen menjadikan lahan hijau yang untuk pertanian menjadi sentra UMKM. Nah ini perlu izin-izin tertentu yang harus dirintis mulai dari sekarang. Dan pemerintah daerah bisa loh memfasilitasi, dinas koperasi bisa melakukan pendampingan. Asal apa nanti ya kita dampingi melalui desa planner dulu Pak Lurah. Nanti itu menjadi salah satu kunci bagaimana ibu-ibu yang ikut pelatihan ini nanti benar-benar ketika selesai pelatihan benar-benar menjadi seorang entrepreneur. Ini yang terpenting. Berarti mindset ini ramong gawe produk ketika mau ada event, tapi produk itu dibuat continue. Karena apa? Karena pasar membutuhkan. Karena ada segmentasi yang menyukai produk ini. Nanti Pak Anton aja ingat, empengnya enak loh. Termasuk tapene, tapi tapene kok orang ketok. Tapene di mana lah ini? Sampai tadi. Nah ini yang terpenting. Ini contoh-contoh kunci membuat produk apa? Disukai oleh pasar. Ini jangan kemudian sing penting melu koncone gawe jamu kabeh. Tapi pasarnya ada tidak? Itu yang terpenting. Itu Mbak Marta. Oke, boleh tepuk tangan buat Pak Wisnu. Pak Wisnu ini enggak PHP loh Bu, itu beneran loh. Kalau pengen jadi planner, ya harus itu tadi 3 tahun ya Pak pendampingannya. Iya ada pendampingan. Jadi kelurahan dan juga warga masyarakatnya saling support. Jadi benar-benar fokus. Misalnya sekarang bikin emping ya jangan pindah-pindah. Iya. Biar empingnya itu semakin nanti muncul kelihatan. Menjadi ikon ya. Nah nanti teman-teman dari Dinas Koperasi akan memberikan masukan, akan memberikan gimana sih kalau mau memanfaatkan lahan, bagaimana packaging dan lain sebagainya. Ini tidak PHP itu tadi yang jelas. Udah kelihatan kok ibu-ibu
merespon dengan wajahnya semangat. Iya. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Nah biar nanti klop karena ada Bu Bibit sebagai ketua Forkom di Kapanewon. Ini berarti kan nanti saling bersinergi. Boleh dong kasih masukan-masukan. Ini kalau di level kelurahan ini masih seperti apa yang harus ditingkatkan? Monggo Ibu. Oke siap. Pantun dulu ya. Makan bakso di rumah Bu Yanti. UMKM Sumberadi memang ya, kalau teman-teman Forkom UMKM Sumberadi ini bukan Sumberadi aja ya, kalau di Kapanewon Melati, kemudian terutama di Sumberadi ini kita sedang berusaha bersama-sama untuk memperbaiki dari sisi produk, kemudian pemasaran, kemudian nah ini yang terpenting legalitas perizinan. Karena teman-teman ini kadang untuk produk kering kita sarankan PIRT-nya dilengkapi, takut nanti kena pajak. Itu kondisi real yang ada di teman-teman kelurahan ya. Kemudian selain itu halal. Halal ini lagi gencar-gencar. Kalau halal kita memang sudah melakukan pelayanan rutin setiap Rabu di Kapanewon. Dan sekaligus itu pelayanan NIB. Jadi untuk teman-teman Sumberadi ini insya Allah 90% ya. Ini sudah ber-NIB untuk teman-teman pelaku UMKM di Sumberadi. Boleh dicek ya? Boleh dicek. Yang sudah punya NIB angkat tangan. Oh betul. Betul ya, betul ya. Kemudian halal. Kalau halal mungkin 80% kali ya. Kalau untuk teman-teman yang produk kuliner sudah punya halal. Boleh dicek lagi. Yang sudah punya halal angkat tangan. Betul, iya betul. Jadi teman-teman Sumberadi ini sebenarnya siap untuk go internasional. Tapi yang kita dampingi memang sangat pelan-pelan Mbak, sangat pelan-pelan karena menyadarkan teman-teman, karena ini hanya beberapa pelaku UMKM yang hadir di sini. Kalau tadi yang dibilang Bu Yanti itu ada 240-an UMKM itu yang tergabung di Forkom. Sedangkan ada ribuan mungkin yang tidak mau bergabung dengan Forkom. Nah ini yang kita tidak bisa memantau. Sebenarnya banyak keuntungan teman-teman yang bergabung di Forkom UMKM itu karena akan bisa mengakses fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Kayak teman-teman yang mungkin belum punya PIRT sering difasilitasi dari pemerintah untuk pengadaan PIRT halal, kemudian perizinan-perizinan yang lain. Juga untuk fasilitasi pemasaran, seperti Sibakul ini. Sibakul ini adalah marketplace yang sangat strategis untuk teman-teman memasarkan produk lokal. Tapi enggak lokal juga ya Pak, sudah nasional ya. Internasional juga sudah ya Pak ya, sudah juga. Jadi teman-teman, tapi untuk Sibakul ini jujur saja Pak, memang belum banyak teman-teman yang mengakses marketplace Sibakul ini. Semoga nanti dengan adanya Sarasan Pagi ini banyak teman-teman, atau nanti yang di sini minimal 100% kita memanfaatkan marketplace Sibakul itu. Siap ya teman-teman? Oke. Iya, ini harapan nanti Bu Bibit nggak cuman disampaikan di sini, tapi langsung nemenin ya Bu. Mereka langsung daftar, ditungguin kalau perlu. Kalau nggak daftar suruh balik lagi ke sini gitu ya. Oke, kita apresiasi dulu dong buat Bu Bibit yang sudah menyampaikan. Ini ternyata memang banyak hal yang harus dilakukan oleh pengusaha. Iya. Jadi kalau nanti bersama-sama itu lebih mudah. Benar. Jadi hari ini ada aksi nyata sudah didatangkan langsung dari Plut. Ada Mas Rosyid dan Reza. Dan Mas Reza nanti. Langsung action nyata ya. Langsung Ibu-ibu. daftar. Nanti pokoknya Ibu Ketua Forkom Kelurahannya juga ngajak semuanya untuk bisa mendaftar. Ya. Karena
Sibakul ini dibuat dengan dukungan dana keistimewaan tentunya untuk ibu-ibu yang ada di sini semua. Jadi ini untuk pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Termasuk kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan yang diinginkan, ikuti aja sosial medianya Dinas Koperasi UKM DIY ya. Di follow aja, nanti biar tahu nih ada update apa hari ini. Betul. Kalau pas bisa langsung daftar ya. Kita apresiasi untuk narasumber kita Pak Wisnu, juga Pak Lurah dan Bu Bibit. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Dan tepuk tangan lagi yang lebih semangat buat diri kita semuanya para pengusaha hebat dari Sumberadi. Iya. Dan akhirnya saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih banyak Dinas Koperasi dan UKM DIY didukung dana keistimewaan. Kita bisa bersilaturahmi dan selalu memberi semangat kepada seluruh pengusaha di Jogja. Dan hari ini kita tetap menyemangati ya. Kita akan semangati dengan yel-yel bersama. Sudah siap ibu-ibu? UMKM naik kelas. Jogja istimewa.